Hak anak dalam sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Hai, perkenalkan nama saya Diah Wahida Fatin. Sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah segala fasilitas bisa berupa peralatan, bahan, dan perabot yang langsung dipergunakan dalam proses belajar di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Menurut Oteng, setiap sekolah memiliki prinsip-prinsip dan tata tertib mengenai penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Hal itu bertujuan untuk mempermudah administrator dalam mengawasi dan mengatur sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Anak-anak yang bersekolah berhak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai yang harus disiapkan oleh pihak sekolah atau lembaga, terutama di PAUD. Sarana dan prasarana di PAUD harus selalu diperhatikan karena bisa berbahaya bagi anak. Selain itu, kita pihak sekolah harus menyiapkan yang terbaik untuk memudahkan anak-anak dalam proses belajar mengajar di sekolah. Jika bisa dan pihak sekolah mampu, seharusnya pihak sekolah yang menyiapkan dan menyediakan sendiri alat tulis serta perlengkapan lainnya, terutama perlengkapan bermain karena itu adalah hal terpenting di pendidikan anak usia dini dan sangat perlu diperhatikan kebersihan serta keamanannya. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Penggunaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial, dan budaya lokal, serta jenis layanan. Sarana dan prasarana yang ada di PAUD. Sama seperti sekolah lainnya, PAUD pun memiliki fasilitas yang hampir sama dengan sekolah umum lainnya. Hanya saja pada pendidikan anak usia dini ini lebih banyak dalam sarana dan prasarana untuk menstimulus aspek perkembangan pada anak. Selain meja, kursi, ruang kelas, di PAUD terdapat pula sarana dan prasarana seperti alat permainan edukatif atau APE, media pembelajaran yang telah disediakan di sekolah, permainan indoor maupun outdoor karena untuk usia dini alat bermain yang lebih diutamakan untuk masa perkembangan. Pada outdoor terdapat sarana dan prasarana seperti permainan yang biasa anak mainkan di luar, seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, bola, dan lain-lain. Pada indoor, selain meja, kursi, dan kelas, ada pula media pembelajaran lainnya seperti balok, congklak, dan permainan yang dapat dimainkan di dalam ruangan. Sarana dan prasarana yang ada pada lembaga masing-masing berbeda, namun secara garis besar untuk PAUD masing-masing memiliki sarana dan prasarana outdoor dan indoor yang hampir sama semuanya. Studi kasus yang terjadi. Kasus ini terjadi pada salah satu lembaga PAUD, yaitu kurangnya perhatian mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah, di dalam maupun di luar sekolah. Pada kasus ini, kursi dan meja yang ada di sekolah sudah ada sebagian yang sudah tidak layak untuk dipakai namun masih dipakai. Selain itu, alat permainan yang ada di dalam ruangan atau outdoor pun tidak terlawat begitu baik yang sudah berkarat dan membahayakan keamanan bagi anak ketika memainkannya. Tidak hanya itu, banyak peralatan anak yang hilang seperti krayon dan tempat pensil. Padahal untuk barang yang hilang itu tersimpan pada tempat yang seharusnya disimpan, yaitu di dalam loker anak yang sudah disediakan. Solusi. Sebagai lembaga, kita sebaiknya memfasilitasi kebutuhan anak, terutama dalam jenjang pendidikan anak usia dini. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Sebaiknya sarana yang ada di sekolah harus lebih diperhatikan untuk meminimalisir bahaya agar anak tetap aman. Selain itu, sarana yang ada harus bersih dan kita selaku lembaga harus menjaga kebersihan demi kesehatan anak. Selain itu pula, untuk lebih menjaga keamanan diperlukannya CCTV pada setiap kelas ataupun sudut agar barang-barang yang disimpan terjamin keamanannya serta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menyebabkan konflik. Treatmentnya. 1. Pembersihan area sekolah secara rutin baik outdoor maupun indoor. 2. Jika memang sarana meja dan kursi menggunakan kayu bisa cepat diganti minimal 2 tahun sekali ataupun kita bisa melumasinya dengan anti rayap. Dan jika bisa ganti kursi menggunakan kursi stainless anti karat untuk dapat dipakai jangka panjang. 3.
Selalu memperhatikan sarana dan prasarana yang dipakai anak, terutama pada permainan outdoor, karena bisa berbahaya bila ada yang sudah mulai berkarat. Harus cepat diperbaiki demi kenyamanan anak dan orang tua. 4. Pasang CCTV di setiap penjuru, bisa juga di setiap kelas yang dapat terjangkau oleh CCTV agar kita bisa mengetahui barang-barang anak bisa aman di dalam kelas. Hak-hak anak. Negara menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 10 hak anak yang harus diterima anak. 1. Hak untuk bermain. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan. 4. Hak untuk mendapatkan nama atau identitas. 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan atau kewarganegaraan. 6. Hak untuk mendapatkan makanan. 7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi. 9. Hak untuk mendapatkan persamaan. 10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Dalam salah satu jurnal pun menjelaskan peralatan dan material atau sarana dan prasarana dapat membentuk lingkungan yang berkualitas. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan lampu atau penerangan, ventilasi, lantai, atap, pengaturan suhu ruangan, luas ruangan, warna cat tembok, rak mainan, kursi, alat permainan, kasur, selimut, kamar mandi, ruang bermain di dalam dan di luar. Salah satu sarana yang diperlukan adalah media. Media yang baik yaitu yang mampu meningkatkan ketertarikan anak dalam belajar, menyenangkan, dan dapat mengantar pesan yang ramah pada anak. Karena itu, kita sebagai lembaga sekolah harus mementingkan hak anak, begitupun dengan hak sarana dan prasarana yang layak dan bagus untuk keamanan dan kenyamanan anak dalam proses belajar mengajar serta bermain sambil belajar. Dalam salah satu video YouTube menjelaskan yaitu sarana dan prasarana harus nyaman dan aman bagi anak agar anak lebih mudah untuk menggunakan sarana dan prasarananya tersebut, terutama dalam hak keamanan sekolah. Salah satunya yaitu harus menyediakan CCTV agar barang dan anak tersebut bisa terpantau dan terlihat serta terjaga, meminimalisir kehilangan barang ataupun kejahatan seksual pada anak.